Shalom para pemirsa, khususnya peserta didik. Kita akan kembali mengikuti pembelajaran di semester genap ini. Besar harapan saya kita semua dalam lawatan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Biarlah kita di tahun yang baru ini, 2021 ini, tetap semangat. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap karena itu bagian daripada sikap orang beriman. Sebelum kita membahas ini, kita akan mengikuti pujian ini. Mari kita perdengarkan dengan seksama. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Yesus baik, baik, Firman-Nya bagi kita Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Anda boleh baca. Penekanannya adalah hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat. Oleh karena hanya di dalam Dia segala sesuatu boleh ada dan terjadi. Karena itu marilah kita menyatakan segala pengharapan dan kerinduan hati kita hanya kepadanya. Pandemi COVID-19 belum berakhir, guys. Duka dan derita tetap akan mewarnai hari-hari kita. Salib yang menjadi beban setiap kita harus kita pikul. Namun satu hal, harapan dan masa depan akan Tuhan genapi bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi Anda boleh baca nanti Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membahas pembelajaran ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pencipta langit dan bumi. Kami merasakan akan lawatan Tuhan di tahun-tahun, bahkan di hari ini, di mana kami sudah ada di tahun 2021. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Berkatilah kami semuanya, khususnya peserta didik yang mengikuti pembelajaran ini, supaya mereka sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Sungguh-sungguh juga mereka mengerti apa yang mereka pelajari, supaya mampu mengaktualisasikan apa yang mereka pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan pembelajaran ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Materi pembelajaran kita untuk
tahun ini di semester genap ini adalah di bab yang ke-8. Yang berjudul sikap berdoa, beribadah, dan baca Alkitab. Sebelum kita lanjut akan pembahasan ini, penting sekali karena ini adalah bab baru, maka diingatkan kepada kita untuk kompetensi dasar yang perlu kita pahami sehingga nanti ada pencapaian setelah kita membahas materi ini. Yang pertama, menghayati ibadah, doa, membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Yang kedua, sikap setia dalam ibadah dan berdoa, membaca Alkitab sebagai itu wujud orang beriman. Yang ketiga adalah menerapkan kesetiaan dalam beribadah, berdoa, membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Yang keempat, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Jadi ini penting supaya kita sungguh-sungguh mampu mengaktualisasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita yang percaya kepada Kristus. Jadi bukan hanya dituntut intelektual secara pengetahuan, tetapi harus juga mendarat, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi indikatornya, ya, di sini ada 5. Melakukan observasi mengenai kesetiaan, berdoa, membaca Alkitab, ya di kalangan kehidupan remaja dan menyeluruhnya kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Dan menuliskan 2 permohonan supaya bimbingan siswa atau peserta atau siapa saja untuk hidup baik dan benar serta mampu melakukan tugas kewajiban di rumah atau dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Menjabarkan ya hal-hal dalam 2 bab kami nantinya akan kita bahas. Selanjutnya menjelaskan pentingnya setiap beribadah, kesetiaan beribadah, berdoa, membaca Alkitab sebagai wujud memelihara iman. Yang kelima, indikatornya adalah membuat janji untuk setia berdoa, baik beribadah dan membaca Alkitab. Jadi ini nanti yang akan dicapai peserta didik khususnya dan para pemirsa yang mendengarkan akan materi ini. Tentu Anda akan dibawa dalam pengenalan, pengamalan, dan juga pengalaman dalam materi ini. Jadi hal yang 2 ini penting. Kita masuk kepada pembahasan atau kata pengantar di sini. Ada pepatah mengatakan doa adalah napas hidup orang benar. Kita tahu doa sebagai napas kehidupan, artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Hal ini saya tekankan di sini. Doa itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Nah, perbedaan kebutuhan dan keinginan itu bisa saja mut-mutan. Tetapi kalau Anda memahami bahwa doa itu kebutuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tepat atau tidak tepat waktunya, Anda harus berdoa karena itu kebutuhan. Ya, berbeda sekali. Dan ini saya tekankan. Kalau Anda pun tidak sepakat dengan saya, tapi saya menyatakan kebenaran ini. Bagi orang beriman, tanpa doa manusia akan binasa. Karena di sana letak juga kerendahan hati dan penundukan diri. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang penting yang berkaitan satu sama lain. Jadi satu sama lain, baik itu ibadahnya, doanya, baca Alkitab, satu unity yang akan memperkuat keimanan kita, kekokohan kita, bahkan pengenalan akan Kristus, karena kita beriman kepada Kristus.
Jadi ini penting sekali, khususnya peserta didik. Dipahami hal ini supaya Anda didewasakan tentang kekristenanmu, keimananmu kepada Kristus. Namun berdoa bukanlah hanya menyangkut banyaknya atau kuantitas, melainkan motivasi dalam berdoa. Nah, ini sudah Ibu katakan, kata pengantar, supaya kita lebih memahami. Dalam pembahasan mengenai iman dan pengharapan, hal ini saya tekankan kepada pelajar atau peserta. Sebagai murid Kristus, ibadah, doa, membaca Alkitab merupakan bagian dari upaya orang Kristen untuk memelihara iman, pengharapan pada Tuhan yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi sudah jelas Ibu paparkan dari pengantar ini supaya kita bisa mengikuti pembahasan materi ini. Kita lanjutkan bahwa ibadah tidak hanya bersifat formal, namun juga mencakup keseluruhan sikap. Ya, jadi sikap, attitude. Artinya di sini, setelah kita melakukan hal baik beribadah, berdoa, baca firman secara teratur, maka akan memberikan dampak tingkah laku dari hal itu. Tetapi kita dapati bahwa seseorang rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab, namun attitude-nya tidak berpadanan kepada apa yang sudah dilakukannya. Hal ini ada kesalahan di sini. Maka kata kitab Amos, aku membenci, aku menghinakan perayaan, dan aku tidak senang terhadap perkumpulan rayamu. Sesungguhnya apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun namun tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, namun gambusmu tidak mau kudengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya di sini, janganlah kita sia-sia kalau sudah melakukan beribadah, melakukan doa persekutuan kepada Tuhan, bahkan rajin membaca Alkitab, tetapi esensinya kenyataan sangat jauh berbeda. Maka hal ini dikatakan kitab Amos tidak menyukai hal itu, tetapi yang dituntut di sini setelah kita melakukan baik berdoa, beribadah, bahkan baca Alkitab, attitude kita harus mencerminkanlah. Itu maksudnya. Ya, jadi harus berpadanan. Amos 5:21-24 dikatakan di sini, jadi bisa berarti ibadah formal, tidak kita menyembah Tuhan dalam sebuah liturgi baik di gereja. Artinya jangan hanya sebagai formalitas saja, ya, jangan hanya sebagai formalitas saja. Sungguh-sungguh didalami sampai kedalaman hati sehingga kita mampu beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sehingga kita dapat melakukan pembenaran yang baik sesuai dengan firman-Nya. Hal ini kita akan masuk kepada pengertian ibadah dalam Kristen. Ibadah itu adalah suatu ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, serta sukacita pada Tuhan yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa, karena telah mengasihi dan menyelamatkan. Ini kan bawahi, karena telah mengasihi dan menyelamatkan. Ini penting sekali kita pahami, supaya kita jangan terkecoh oleh argumen-argumen atau opsi-opsi di berbagai orang-orang yang intelek, supaya kita jangan disesatkan. Sehingga dari adanya ibadah itu,
kita bisa berjumpa dengan Allah dan mengenal apa kehendaknya serta mendekatkan diri kepadanya. Itulah menurut pemahaman Kristen tentang ibadah. Maka saya menghimbau dan mengundang kita untuk tidak meninggalkan peribadahan pada Tuhan, baik secara unity bersama dengan kelompok-kelompok dan baik juga secara pribadi, praise and worship to the Lord. Itu penting karena membangun keimanan kita secara pribadi. Kita masuk kepada makna beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Hal ini ditekankan seberapa sering orang Kristen berdoa dan membaca. Kesetiaan dituntut dalam doa membaca Alkitab bukan hanya menyangkut kuantitas, ya, atau jumlah berapa kali harus melakukan dalam sehari. Bukan itu. Tidak ada aturan baku mengenai berapa kali sehari orang Kristen harus berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah memberikan penekanan mengenai berapa kali pengikutnya harus beribadah dan berdoa. Namun, Yesus memberikan penekanan pada kesungguhan dalam berdoa dan bagaimana orang percaya berdoa dalam iman dan pengharapan. Jadi maknanya adalah kesetiaan di sini. Karena itu menjadi suatu esensi kita sebagai orang percaya, kebutuhan. Jadi bukan ada aturan-aturan berapa kali kita berdoa, tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan memiliki kesetiaan, karena di sana adalah penundukan diri kita kepada Tuhan, karena kita sudah mengalami kasih-Nya, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi tiap-tiap orang percaya. Ya, itu penting dipahami. Nah, di sini kita lanjutkan bahwa Yesus Kristus sendiri tidak pernah memberikan penekanannya, udah tadi. Namun memberikan penekanan kepada kita supaya kita memiliki ketaatan atau kesetiaan. Dalam doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus, sebuah doa yang singkat namun mencakup keseluruhan pergumulan hidup manusia. Yesus menekankan bahwa Bapa kita di surga lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dalam kaitannya dengan ibadah dan berdoa, jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Ini Anda boleh baca nanti di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42, menuliskan tentang cara hidup mereka atau orang percaya pada gereja mula-mula. Dan juga dalam Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan orang banyak bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Maka mereka bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul ini berbicara tentang gereja pada konteks perjanjian baru, munculnya atau adanya gereja mula-mula, ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan hanya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Mereka sungguh luar biasa, cinta mereka berapi-api pada gereja mula-mula, ya. Tetapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih. Ini kehidupan gereja mula-mula pada konteks munculnya gereja mula-mula. Begitu luar biasanya cinta kasih mereka, saling memperhatikan satu sama lain. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktek kehidupan. Nah, ini perlu kita lestarikan di konteks pada zaman ini atau zaman belian ini, karena sudah ada acuannya bagi kita di generasi ini. Bagaimana kehidupan mereka luar biasa harmonisnya, bagaimana cintanya, bagaimana perhatiannya kepada sama jemaat. Harus kita bisa
mengikuti gaya hidup mereka pada konteks zaman ini. Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah. Ini bisa dibaca, ya. Anda boleh baca nanti Markus pasal pertama 35, Markus 6 ayat 46, Lukas pasal 5 16, Lukas pasal 6 ayat 12, Lukas pasal 22 ayat 41 dan 42. Maka amatilah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya berdasarkan ayat-ayat yang sudah dipaparkan ini. Anda boleh baca supaya itu mengokohkan keimananmu, mengapa pentingnya kita memelihara iman dan pengharapan. Ibadahlah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan. Ya, kita ini sudah lakukan dan ini terus menerus sampai Maranatha yang Yesus datang yang kedua kali. Kita tetap melakukan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan lewat mesbah ibadah kita, mesbah doa kita, mesbah ibadah kita kepada Tuhan. Bersekutulah bersama-sama dengan seiman. Tentunya di konteks sekarang ini ada daring atau ada live streaming, ikuti. Bagaimanapun keadaan sekarang ini, kita tidak bisa menoleh lagi ke belakang, tetapi dengan situasi ini sudah dikemas oleh para gembala. Gereja-gereja membuat supaya tetap ada unity ibadah, baik itu modelnya live streaming atau sebagainya. Mari kita ikuti. Ya, itulah konteks sekarang. Tetaplah giat dalam persekutuan walaupun itu modelnya live streaming. Demikian juga hal berdoa. Yesus Kristus juga mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut keseluruhan aspek hidup manusia. Nah, hal ini pernahkah kamu renungkan atau kita renungkan isi doa Bapa kami? Untayan dengan kata-kata, kata demi kata dalam doa Bapa kami itu punya makna tersendiri yang satu sama lain berkaitan. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran, ketulusan hati. Maka hal ini ditekankan oleh tokoh atau ilmuwan Van Niekerk dan Bolat, mengatakan dalam hal doa orang percaya untuk mensyukuri karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Hal ini untuk pembahasan materi Ibu sudahi karena akan ada pertemuan berikutnya. Maka penugasan dari materi ini adalah yang pertama adalah menjelaskan sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa dan membaca kitab. Anda jelaskan. Yang kedua, menjelaskan sejauh mana pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi kehidupan orang Kristen. Yang ketiga, kirimkan penugasan ini ke GCR kita. Tunggu akan penugasan ini. Demikian pertemuan yang pertama ini untuk pembahasan materi ini. Saya percaya peserta didik bisa mengikuti dengan baik dan tentunya penugasan juga dikirim dengan benar. Sebelum kita sudahi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti pembelajaran ini. Berkati kami Tuhan, berkati kecerdasan kami supaya kami bisa memahami akan materi ini. Tentunya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat pertemuan ini. Berkati kami supaya bisa melanjutkan pertemuan ke depannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Demikian pertemuan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pemaparan akan materi bab 8 di pertemuan yang pertama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam bagi kita.